Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari yang cerah hujan ini dari siang sampai malam kita isinya. Namun kita masih diberikan rahmat kesehatan, kekuatan iman hingga kita bisa bergerak menuju sholat riba yang kita cintai. Pada malam hari ini Ustaz kita alhamdulillah telah hadir sesuai dengan jadwal, yaitu Ustaz Dr. Andes Aziz Zulkarnain Rajo Legang alias UJ. Untuk kita minta saja kepada beliau untuk berikan tausiahnya pada malam hari ini. Pada Ustaz, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yasjudu lahu ma fis samawati wa huwas samiul alim. Wa huwa khairun fawqa ibadihi wa huwal latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Asy-Syamsi ayat 9 dan 10. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam Ramadan ini, sebelum kita berdakwah, mari kita berzikir dulu.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Semangat lagi Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan berzikir kita kepada Allah malam ini, insyaallah mudah-mudahan lidah kita ini tajam, fasih nanti di akhir hayat kita ketika kita meninggal dunia. Amin. Amin. Dengan berzikir kepada Allah, insyaallah hati kita, jiwa kita akan tenang menghadap lillahi ta'ala. Amin. Amin. Dan insyaallah dengan berzikir banyak di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir masuk surga. Amin. Kalau masuk surga kok kancang saya kira. Semangat. Selawat beserta salam tidak bosan-bosan kita sama sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini malam ke-6 ya. Malam ke-5 dalam Ramadan. Pada malam ini kita akan mengkaji siapakah orang yang merugi ketika bulan Ramadan datang. Luar biasa. Jadi meruginya ketika bulan Ramadan datang. Jadi nak kita kaji merugi bukan balapo Ibu. Siapakah dia orang yang merugi itu? Sesuai dengan ayat tadi. Sebab dalam bulan Ramadan itu banyak-banyak kita mensucikan diri, maka kita menjadi orang yang beruntung. Kalau tidak mensucikan diri, maka dia merugi. Yang pertama adalah mereka yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai Ramadan habis, lalu mereka tidak mau sedikit pun untuk beramal, maka dia termasuk orang yang merugi. Itu Bapak Ibu. Mantalah umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, tapi banyak amalnya. Ini rahasia nih Bapak Ibu. Kita ingat ya, untuk Ramadan tahun 2026 belum tentu Bapak Ibu akan ketemu. Kalau banyak sana awak menjerit, famili awak lah masuk tanah, lah barang ke dari awak. Sedangkan guru kita kau lah meninggal awak gini kau guru ibu dan isi kawan. Suami istri meninggal awak, masya Allah, kehilangan awak ibu. Yaudah, waktu itu cepat berlalu waktunya. Umur. Jadi meruginya kalau dalam bulan Ramadan 2025 kalau dah capai targetnya. Untuk tahun besok 2006 belum tentu kita ketemu. Apalagi mencari wajah-wajah ibu-ibu dan apa-apa datang. Kau nak kalah mau dah dulu. Masya Allah. Ya kalau nak jadi wajah wajah-wajah kena kayak kubur Pak. Wajah tu wajah kena kayak kubur ni. Awak nak lama di dunia kalau. Yo nak go. Semuanya akan kita tinggalkan ini. Jadi orang yang merugi di dalam bulan Ramadan, panjang umurnya sampai akhir Ramadan, tapi tidak mau beramal ibadah sama sekali. Masya Allah. Amal langkah dewanya Bu. Ambo Bu, Pak, ala banyak mencari mayat dan banyak puluh ambo mantan mayat ke kubur. Mencari kapan pula sering, mentalkinkan jamaah sudah sering. Kalau memandikan mayat Bapak Ibu jangan disabui lagi. Nampak yang banyak Bapak Ibu ambo mandikan mayat laki-laki Pak. Bahagia kira Pak. Betul salah? Betul.
Ketika mayat dimandikan tidak ada satupun yang dibawa, jangankan baju, celana dalam pun tidak ada yang dibawa. Celana dalam tidak ada yang dibawa ke kubur. Oleh yang dibawa ke kubur Ustaz kain kafan, itu pun peragi wakobah, peragi orang lain, pemberian orang lain. Betul? Nah, dengar Bapak Ibu. Ketika kita dimandikan sendiri, yang merasakan sendiri. Ketika kita dibawa ke masjid, salatkan 4 takbir yang merasakan sendiri. Dibawa ke pusara, dimasukkan ke dalam kubur sendiri. Dibangkit dalam kubur sendiri. Menunggu kiamat sendiri. Sampai di padang mahsyar sendiri, ditimbang amal baik amal buruk sendiri. Titian siratal mustaqim yang merasakan sendiri. Kulluhum atihi yaumal qiyamah farda. Itu ayatnya. Apa jadi surah Maryam 95? Manusia datang kepada Allah sendiri-sendiri. Tidak ada satupun yang menemani kita. Anak, keluarga, menantu, cucu, suami, istri. Mohon maaf, kalau istri yang wafat, tiada suami yang menemaninya. Tapi siapa yang teman yang paling abadi? Amal ibadah. Betul? Nah, itulah yang pertama Ibu yang harus kita catat. Nah, yang kedua, siapa orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ketika Ramadan datang? Orang yang kafah di dalam melaksanakan ibadah. Ya aduh nih manusia bangpe dalam Ramadan. Perhatikanlah, Bu. Pertama, mental manusia itu dalam beribadah dari awal pertama Ramadan sampai 10 Ramadan, rajin, bukan main rajinnya Pak. Dari awal Ramadan sampai 10 Ramadan, rajin. Sampai hari ke-11 sampai akhir Ramadan, dia tidak pernah muncul lagi untuk beribadah salat berjamaah. Mental manusia pertama. Mental manusia yang kedua, di awal Ramadan dia datang sampai seminggu, di pertengahan dia datang, di ujung Ramadan dia datang kembali. Itu mental kedua. Bapak Ibu, mental ketiga, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia tidak pernah meninggalkan masjid dan beriktikaf, selalu beramal ibadah sebanyak mungkin. Mental manusia yang ketiga. Mental manusia yang keempat, mulai masuk Ramadan, dia puasa Ramadan, tapi mohon maaf ke masjid, dia tidak pernah melaksanakan tarawih, dia pernah, lalu dia tidak pernah mendengarkan pengajian sampai akhir Ramadan. Tidak satu pun mereka itu, tapi puasanya jalan. Yang kama saji, cuma nangat kaji anti mananya. Aduh tuh, ada mau orang ya? Ada datang orang. Masya Allah, astagfirullah, Rabbal Baraya, astagfirullah, minal khataya, astagfirullah, Rabbal Baraya, astagfirullah, minal khataya. Yang ketiga, siapa orang yang merugi ketika di dalam bulan Ramadan? Ya, mereka yang bangun untuk bersahur. Nah, dengar baik-baik. Sahur. Nah, semua masjid dan musala pasti memanggil sahur. Betul salah? Nah, di sini pun juga ada memanggil sahur ini. Orang mau bangun pagi itu. Jam 3:30 dia bangun,
lalu dia buang air kecil, lalu apa kata dirinya? Tanggung mah, masih panjang lah perjalanan sahur. Nyobain tidur beliau. Dia tidak mau bangun ketika itu. Ketika 3:30 makan sahur, lalu dia tidur lagi, tapi tidak pernah melaksanakan salat sunnah di dalam tengah malam. Itu. Jadi kalau bangun tubuh, bangun coba laksanakanlah salat sunat. Salat sunatnya 1, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat. Mantap. Sebab kalau laksanakan salat sunat tengah malam, banyak orang berdalil, Ustaz, awak kalah witir Ustaz, makanya perlu salat sunat tahajud lain. Kini kita tukar salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat. Mantap. Dalilnya ada dewa. Karena nanti go salat tidak ada waktunya bebas. Salat sunat wudu bebas waktunya. Salat sunat hajat bebas, salat sunat taubat tidak ada waktunya. Kalau salat sunat tahajud tengah malam, salat sunat duha pagi, salat sunat rawatib ketika salat ada waktu sedoyo. Kalau salat wudu enggak, salat sunat hajat enggak, salat sunat taubat enggak, kapanpun boleh dilakukan. Tuh hebatnya Allah kasih. Jadi tidak ada dalil lain, habis. Tidak ada itu tanggal ni. Bah kalau salat sunat taubat, bah kalau salat sunat hajat, bah kalau salat sunat wudu, tidak ada waktunya. Mau pagi, mau sore, mau malam, mau siang, silahkan monggo. Itu tergantung kepada orangnya. Jadi merugilah orang-orang pada waktu itu dia tengah malam bangun tapi tidak melaksanakan salat sunat, maka dia merugi di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Yang keempat, mereka ketika bulan Ramadan datang, ketika makan berbuka, aku nak kampung. Jadi ketika ibu berbuka di sana, mau di kedai, mau di kafe, mau di hotel, mau di mana-mana pun, ketika hidangan datang mau di rumah. Tapi orang yang merugi ketika itu 5 menit mau berbuka atau 10 menit dia akan berbuka, dia tidak sempat berdoa, ruginya. Saya berdoa Ustaz, doaku Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Itu doa orang berbuka. Jadi mana sebenarnya doanya? Aku makanan taidang doa. Siapa doa yang mustajab itu ketika itu? Ketika mau masuk berbuka tuh. Hari hujan, tengah malam, dianiaya, itu berkah doa tuh. Ya, apalagi ketika orang mau makan berbuka, ya Allah, puji-pujian kepada Allah dulu. Mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesehatan lahir dan batin, ya Allah, suamiku, anak-anakku, ya Allah, ya Allah. Sampaikan kepada Allah hajat awak, yang kita inginkan. Oh ingin ya Allah, ya Allah, ya Rabb, berikanlah yang terbaik untuk anakku, ya Allah. Hamba anakku ada kerajo, ya Allah. Agirlah kerajo, ya Allah, yang terbaik bagimu, ya Allah. Minta tu, ketika ke buku. Aku nak banyak orang gini ke buku mau tak. Banyak orang ke buku main HP. Carilah di mana-mana. Lihat, betul tak? Tak bermanfaat. Jadi kalau ingin kita beruntung ketika memasuki Ramadan, maka yang keempat adalah ketika kita makan berbuka, sempatkanlah berdoa. Amin. Lamara kaji. Nak kelima lagi. Itu onggo-onggo kaji ya. Dapat yang menganalisa kaji Ustaz. Mereka yang apabila dikasih nikmat banyak, nikmat rezeki. Ini kok banyak rezeki depan dengan Allah Bapak. Rezeki tukang cindu dapat, rezeki orang menggalih buah-buahan dapat, rezeki dimanapun ada sekarang ini. Ramah makan banyak jadi rezeki. Masya Allah, tukang
minta-minta rezeki, tukang sedekah banyak juga rezeki sekarang ini. Banyak rezeki. Apa boleh rezeki ustaz-ustaz banyak. Masya Allah, terangan punya dia tadi ngomong. Punya dia tadi ngomong. Iya salah-salah nih. Iya rezeki ustaz-ustaz banyak sekarang ini. Ya, aja disebut seperti bela. Kalau rezeki ustaz kok banyak gini mah. Alhamdulillah. Coba. Tapi mohon maaf Bu, banyak orang yang dikasih rezeki oleh Allah di bulan Ramadan ini, tapi ada orang yang banyak dikasih rezeki merugilah dia, tidak mau bersedekah. Ruginya Pak. Jadi orang yang dikasih rezeki banyak tapi pelit. Al-bakhilu ba'ida minallah, ba'ida minal jannah, ba'ida minan nas. Bakhil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, Ustaz membaca sejarah-sejarah Nabi sampai sejarah Nabi Musa ini. Nabi Musa kok 175 kali diceritakan dalam Al-Quran. Kisah yang bisa berbicara dengan Allah cuma 2 Nabi saja sebagai tahu nama. Satu Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Musa. Jadi ketika itu Nabi Musa berdialog dengan Allah. Ya Allah, betapa banyak ibadah yang aku lakukan ya Allah terhadap-Mu ya Allah. Manakah ibadah yang paling engkau senangi dan yang paling engkau sukai? Itu kalimatnya. Senang dan suka. Maka kata Nabi Musa, apakah salat yang aku kerjakan siang dan malam ini dapat yang paling engkau sukai? Maka Allah jawab, Musa, salat yang engkau kerjakan itu siang dan malam untukmu. Jadi salat dari kerajaan jawab untuk awak Pak. Lalu kalau begitu ya Allah, zikirku. Maka Allah jawab, zikirmu wahai Musa untukmu, dapat menenangkan jiwamu. Penasaran Nabi Musa lagi, kalau begitu ya Allah, puasaku yang dapat membahagiakanmu dan menyenangkanmu. Maka Allah jawab, puasa yang engkau kerjakan Nabi Musa adalah untukmu, dapat mengendalikan hawa nafsumu. Jadi puasa dan jawab kerajaan dapat mengendalikan hawa nafsu. Penasaran Nabi Musa lagi, salat untuk inyojo, zikir untuk inyojo, puasa untuk Nabi Musa yo. Kalau begitu mana ya Allah? Fa'asadaka, Musa, senang dan bahagiaku apabila engkau bersedekah. Jadi sedekah yang paling senangi Allah. Kenapa? Kata Allah, ketika engkau bersedekah wahai Musa, dapat menyenangkan jiwamu dan dapat menyenangkan orang lain. 700 malaikat mendampingimu. Masya Allah. 700 malaikat mendampingi awak ketika bersedekah. Makanya bersedekah lah ibu-ibu. Oleh ibu bersedekah ke Ustaz rancak mana? Rancak mana? Tapi ya, Ustaz. Waduh, kain sarung cik Ustaz ya. Masyarakat ibu ke pulang kain sarung bu. Ya kain sarung bu mana? Ada kain sarung gajah dulu, ada gajah tegak. Lah, ini dulu. Kalau gajah dulu, wah hebat bu, halus, mantap, berkah bagi Ustaz. Tapi kalau gajah tegak lah, dipakai seharinya lah mengerubuh ya Pak. Kasar. Jadi kalau ke masyarakat awak yang bermanfaat, paham ibu tu? Paham. Apa ada kalau apa baca surat Taubah 60? Yang berhak menerima zakat pun yang paling rancak fisabilillah. Ada orang yang fakir tapi tidak beribadah. Ada yang orang miskin tapi tidak beribadah. Ada orang fisabilillah tapi mantap ibadahnya. Yang berkah untuk dia diserahkan tu ustaz-ustaz Pak. Tapi kalau ada orang fakir yang beribadah, satu berkah. Ada orang fakir miskin yang beribadah mantap.
Itu nomor ranking nomor 2 tuh. Cuman kebanyakan ada orang miskin pun tidak tahu juntuang. Ada orang miskin tapi tidak tahu juntuang. Dia miskin tapi kurang ibadahnya. Aduh kan? Itu mempunyai ibu kalau masyarakat itu mencari yang berkah, yang bermanfaat masyarakat kok. Lah, paham bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjang selama secara lama berarti tidak capek dorasu itu kalau telah merancang kan capek suwe. Iya. Padahal lama. Bapak Ibu, demikian tadi pengajian kita bersama Ustaz Ujing Rajolega di ujian Rajolega. Kamu sawananya belum pernah ini. Demikian dan kita pada malam ini yang duduk silakan duduk. Kita lanjutkan dengan sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cakui mana? Agak cemda tadi mau ustaz cek. Ustaz terima kasih.